Istilah ngala berkah atau pesugihan tidak terlepas dari permasalahan ekonomi masyarakat yang umumnya sedang mengalami kesulitan secara material dan juga minimnya pengetahuan tentang bekal ilmu agama yang masih lemah. Karena tuntutan ekonomi dan juga kesulitan hidup, tak jarang banyak orang yang menempuh jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Dan hal itu dilakukan melalui cara-cara yang tidak lazim, misalnya dengan bersekutu dengan jin, setan, atau makhluk halus yang lainnya. Bahkan ada ritual pesugihan di mana ritualnya melakukan hubungan intim untuk melengkapi prosesi ritual pesugihan tersebut. Mohon dipahami para sedulur, saya di sini hanya membagikan sedikit pengetahuan dan pengalaman saya yang saya miliki. Saya tidak menyediakan pesugihan hitam jenis ini. Jadi, bagi para sedulur yang menanyakan tentang pesugihan dengan ritual berhubungan seks, saya tidak dapat membantu. Nah, sebelum saya melanjutkan video kali ini, ada baiknya Anda subscribe terlebih dahulu channel YouTube saya dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Yang pertama, ritual seks di makam Roro Mendut. Roro Mendut adalah seorang gadis cantik yang lahir di desa Trembagi, Pati. Ia sejak kecil diasuh oleh Adipati-Pati di lingkungan kerajaan. Singkat cerita, Roro Mendut menolak untuk dijodohkan atau dipersunting oleh Wiroguna dan juga diam-diam menjalin jalinan kasih asmara dengan pria bernama Pronocitro, pemuda tampan dari Kadipaten Pati. Sampai akhirnya kisah cinta diam-diam tersebut diketahui oleh Wiroguna dan memergoki mereka sedang bercinta. Sampai akhirnya kisah cinta diam-diam ini diketahui oleh Wiroguna dan memergoki mereka saat sedang berduaan. Sebuah keris pusaka dicabut oleh Wiroguna dan dihujam ke tubuh Pronocitro dan juga Roro Mendut. Roro Mendut dan Pronocitro dimakamkan ke dalam satu kuburan yang sama dalam keadaan masih berpelukan erat. Kini makam ini tidak terawat dan tidak ada yang menjaganya dan disalahgunakan sebagai orang untuk melakukan ritual agar permintaan pelakunya dapat terwujud. Sebagian pedagang juga mendatangi tempat ini untuk mengalah berkah di hadapan pusara makam. Agar proses ritual sempurna, ada serangkaian ritual yang harus dilakukan mulai dari mengitari makam hingga melakukan persetubuhan alias melakukan hubungan intim di makam ini. Agar permohonannya makbul, persetubuhan yang dilakukan tersebut haruslah hubungan seks antara suami dan istri yang sah, bukan dengan yang lainnya. Perritualan yang konon katanya permohonannya terkabul akan didatangi oleh seorang wanita cantik, yaitu Roro Mendut melalui mimpi. Setelah itu bisa dirasakan akan terjadi kelancaran dan laris dalam usaha dagang yang sedang ditekuninya. Kedua, pesugihan kembang sore Tulungagung. Menurut cerita yang sudah lama beredar, kembang sore di Tulungagung menjadi tempat ritual khusus. Makam kuno yang terletak di Bukit Polo, Desa Polorejo, Kabupaten Tulungagung ini memiliki tuah gaib di mana bisa membantu para pemujanya untuk memperoleh kekayaan secara irasional. Pada malam tiba, banyak orang yang berkunjung ke makam tersebut. Mereka pun mempunyai tujuan masing-masing dari sekedar untuk ziarah sampai bertujuan untuk mendapatkan berkah agar dagangannya menjadi laris manis. Bagi penyanyi pun banyak yang mendatangi makam tersebut untuk memiliki banyak penggemar.
Dan ada pula yang datang dengan terang-terangan untuk mencari pesugihan. Bagi para pencari pesugihan, mereka harus memiliki persyaratan khusus yang mereka bawa dari rumah. Ubo rampe yang mereka bawa antara lain yaitu sekol anget atau nasi gurih panggang ayam atau kambing, dan juga sekol wangi yaitu bunga telon, minyak wangi, dan juga kemenyan. Bagi para pelaku pesugihan, mereka diharuskan untuk membawa persyaratan khusus yang mereka bawa dari rumah. Ubo rampe yang mereka bawa antara lain sekol anget yaitu nasi gurih panggang ayam atau daging, dan juga sekol wangi yaitu berupa bunga telon, minyak wangi, dan juga kemenyan. Selain ubo rampe tersebut, sepulang dari melaksanakan ritual tidak boleh berhenti di kawasan Gunung Bolo. Tidak cukup sampai di situ, jika pelaku ngalah berkah pesugihan tersebut berhasil, maka di hari Jumat Pon, si pelaku tersebut harus menyembelih kambing di area makam tersebut. Setelah itu, semua ubo rampe dikendurikan di makam Roro Kembang Sore tersebut. Yang menjadi fenomena menarik adalah apabila ngalap pesugihannya cepat berhasil, maka mereka harus melakukan hubungan terlarang alias berzina dengan orang lain selain istrinya. Hal ini diyakini oleh sebagian besar orang akan mempercepat terkabulnya permintaan keduniawian mereka. Ketiga, pesugihan Gunung Kemukus. Sebagai kawasan gunung, tempat ini tidak dikenal karena panorama alam yang indah, melainkan reputasinya sebagai tempat untuk mencari pesugihan. Hal yang menarik bagi para pencari pesugihan adalah ritual yang harus dilakukan di tempat ini. Untuk mendapatkan pesugihan, seseorang harus melakukan hubungan seks dengan wanita yang bukan pasangan resmi mereka. Ritual berhubungan seks ini harus dilakukan sebanyak 7 kali berturut-turut dengan pasangan yang sama. Hubungan seks ini dianggap sebagai syarat untuk mendapatkan pesugihan yang diinginkan. Salah satu syarat untuk melakukan hubungan seks di tempat ini adalah perbuatan tersebut harus dilakukan di tempat terbuka di wilayah Gunung Kemukus tersebut. Buat pencari pesugihan, mendatangi gunung ini adalah cara yang mudah, murah, dan menyenangkan. Tak jarang banyak para pencari pesugihan datang ke tempat ini berkali-kali. Salah satu alasan mereka adalah belum berhasil berhubungan seks dengan perempuan yang sama sebanyak 7 kali berturut-turut. Mencari kekayaan dengan melakukan ritual pesugihan dengan cara yang aneh, yaitu dengan melakukan hubungan seks, tentu terdengar janggal di telinga kita. Sedulur Mbak Witri, tetap semangat dan juga kerja keras adalah pesugihan masa kini yang harus Anda lakukan. Namun apabila menggunakan ageman untuk kelancaran rezeki, untuk pelarisan usaha dan juga bisnis Anda adalah sebuah ikhtiar bentuk usaha batin. Tentunya ageman yang Anda gunakan tersebut haruslah yang beraliran ilmu putih dan tidak bersekutu dengan jin. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi tentang ageman tersebut, bisa menghubungi saya di kontak di bawah ini. Sekian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Mbak Witri undur diri. Salam Rahayu.